Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Sudar Pancing. Nah, upaya wajib apa yang harus kita lakukan untuk merawat rel kesayangan kita di saat kita baru selesai memancing? Wajib ya, ini wajib dilakukan. Di saat kita selesai mancing, wajib dilakukan untuk merawat rel kita. Nah, sebenarnya itu sangat sepele sekali ya. Yang harus pertama kita lakukan adalah mana yang paling pertama di saat kita memancing, mana yang bagian rel kita yang paling pertama akan menyentuh dengan air laut. Contohnya PE. PE itu paling pertama menyentuh air laut dan dia akan dibawa kemana? Nah, tapi yang paling rentan terhadap air laut bukan PE. Nah, apa yang paling rentan terhadap air laut itu adalah bearing ya, bearing laharnya. Nah, coba lihat mana yang paling pertama yang akan terkena air laut di saat kita memakai. Tentu saja ini adalah rollnya yang paling pertama, bearing rollnya ini yang paling pertama akan terkena air laut secara kita tidak sadari. Nah, saya akan bagi pengalaman saya kemarin. Nah, di sini ini yang rel yang yang luput dari pelawatan saya, bagian di bearing di rollnya yang ini, akhirnya ini sampai macet. Dan setelah saya perbaiki macetnya itu karena tuh karatannya sudah parah, jadinya suaranya itu sangat keras sekali ya, sangat mengganggu sekali. Dan akhirnya saya mengganti, dan karena ini sudah macet, akhirnya dia sudah pecah bearingnya dan membukanya itu sangat sulit. Untuk itu yang harus paling pertama kita lakukan di saat kita selesai mancing adalah merawat ini ya, rollnya yang di bagian sini. Setiap kita habis selesai mancing, jangan lupa kita membersihkan dengan, kalau semuanya kena air laut, kita harus membersihkan dengan air biasa lalu dilap. Dan jangan lupa di sini kita harus kasih minyak ya. Nah, seperti ini. Ini baru saja saya pakai kemarin. Nah, pakai minyak seperti ini aja ya, minyak goreng apalah. Yang penting bukan minyak bekas gorengan ya. Yang baru kita kasih wadah kecil aja, bisa dari bekas tetes mata, dari bekas tetes apapun, yang penting ada tutupnya. Ini bisa ditaruh di tas pancing yang kita bawa, dari di jalan kalau kelupaan atau bagaimana bisa diisi di sana. Nah, jadinya di saat kita selesai mancing seperti ini, wajib kita mengisi minyak ya di bagian sini, di bagian rollingnya di sini, itu sangat wajib ya, karena disinilah yang paling pertama bearing yang terkena dengan air laut ya. Soalnya kemarin ini sampai macet dan sampai parah karena sifatnya di sini kita tidak terlalu perhatian, jadinya sampai macet pun kita tidak akan tahu. Setelah kita cek nanti itu akan sudah parah dan berkarat. Belikan yang bagus, yang stainless, ini lumayan mahal juga. Bayangkan bearing sekecil ini harganya sampai 40 ribuan, dan itu sangat menguras kantong sih bagi beberapa orang. Hanya karena kesalahan kita satu, yaitu lupa mengasih minyak di saat selesai memakai. Jadinya hitungan beberapa bulan pasti akan macet. Saya jamin itu. Kalau kalian menyayangi rel kalian, di setiap kalian selesai mancing harus dikasih minyak di bagian sini, di bagian rolling di sini. Jangan sampai tunggu macet dulu. Pokoknya pasti, karena dia berputar dan ada air laut naik terus menerus, pasti akan setiap kita pakai itu dipenuhi dengan air garam di dalamnya. Jadinya setiap kita habis, kita cuci, kita bersihkan, kita lap, langsung kita kasih minyak seperti ini. Nah, dan ini juga lihat, walaupun ini yang udah ada bearing ya, yang belum ada bearing itu memang sih perawatannya lebih gampang, tapi dipakainya itu kurang licin kayaknya kalau nggak pakai bearing. Inilah, nah ini saja. Jadinya kalau di saat kita mencuci itu ya, usahakan kita mencucinya itu jangan kebalik seperti ini. Di saat kita mencuci, kita lakukan ke atas seperti ini. Pastikan juga, karena biar tidak masuk nanti ke dalam sini. Kalau sudah kebanyakan masuk ke dalam situ airnya, bisa kita buka spoolnya, lalu kita kasih minyak juga di dalamnya. Tapi yang paling pertama harus dilakukan saat kita habis memancing itu, harus mengasih
minyak di bagian rollnya ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah rutin setiap habis memancing merawat rollingnya yang di sini, saya jamin reel Anda akan awet. Dan beberapa bulan sekali, 1 bulan sekali bisalah dibongkar dan dikasih tambahan minyaknya di dalam. Nah, minyaknya juga tidak perlu repot-repot. Kalau punya yang Singer yang lebih bagus juga nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, ya cukup pakai minyak goreng seperti ini aja. Itu sudah cukup. Nah, bagaimana penjelasan dari saya? Mudah-mudahan bisa membantu dan jangan sampai rel kesayangan Anda menjadi bermasalah. Nah, nanti akan saya bikin lagi cara perawatan yang lain-lain di video saya selanjutnya. Bagaimana? Terima kasih dan selamat mencoba.